Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Adriansyah dengan nomor induk mahasiswa 24102058. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas akhir semester saya, mata kuliah kajian matan, yakni membuat video tentang materi bab ketiga, yakni kritik terhadap riwayat-riwayat yang bertentangan dengan akal, indera, atau sejarah. Oke, pembahasan pertama, riwayat-riwayat yang bertentangan dengan akal, yakni cabang pertama, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad. Cabang kedua, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab-kitab hadis palsu atau maudhu dan waham atau kekeliruan. Pembahasan kedua, yakni riwayat-riwayat yang bertentangan dengan indera. Cabang pertama, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab-kitab sunan. Cabang kedua, contoh-contoh yang terdapat di luar kitab-kitab sunan. Pembahasan ketiga, riwayat-riwayat yang bertentangan dengan sejarah. Yakni cabang pertama, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab-kitab yang diberi label sahih. Cabang kedua, contoh-contoh yang terdapat dalam kitab-kitab hadis palsu atau maudhu dan waham. Nah, di antara hal yang menunjukkan kebatilan sebagai riwayat dari Nabi Muhammad SAW adalah karena riwayat tersebut bertentangan dengan akal, indera, atau sejarah. Ini adalah hal yang tidak diperdebatkan karena pembawa risalah ilahi yaitu Rasul Tuhan semesta alam. Tidak mungkin Rasul itu mengeluarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, realitas yang terindra, atau sejarah yang sahih kita. Nah, sini kita akan membahas poin-poin ini dalam pembahasan berikut. Pertama, riwayat yang bertentangan dengan akal. Kemudian, riwayat yang bertentangan dengan indera. Kemudian, riwayat yang bertentangan dengan sejarah. Dan perlu diperhatikan bahwa sebagian kecil dari ibadah dalam agama-agama samawi yang telah diriwayatkan di antara berbagai kelompok, khususnya dalam hal merinci hukum-hukum. Mengharamkan puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha, dan Sayyidina Nuh alaihissalam menyerahkan agama kepada para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa yang diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa adalah kesatuan ibadah dan keikhlasan khusus untuknya. Kesatuan ini adalah yang disyariatkan dalam syariat samawi seperti puasa misalnya. Nah, kita bersekutu dalam pokok-pokok ibadah, tetapi tidak dalam hukum-hukum detailnya seperti puasa bulan Ramadan atau ketentuan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, atau juga ketentuan-ketentuan lain yang dikhususkan setiap syariat. Nah, masalah ketiga, yakni menimpahkan haid kepada wanita Bani Israel. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu wanita Bani Israel membuat kaki dari kayu untuk meninggikan diri bagi laki-laki di masjid. Nah, maka Allah mengharamkan masjid bagi mereka dan menimpakan haid kepada mereka. Cabang kedua, matan-matan yang terdapat dalam maudhu'at dan al-wahiyat. Peneliti melihat dalam hadis-hadis maudhu'ah banyak riwayat yang bertentangan dengan akal. Dan jika kita mengetahui bahwa sebagian besar darinya diletakkan dengan maksud merusak agama, maka tidaklah mengherankan setelah itu sanad-sanad yang lemah yang diriwayatkan oleh para perawi yang dikalahkan oleh orang-orang yang mungkar.
Masalah ketiga, dalam penamaan dengan Muhammad, Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dalam Al-Mudu'at hadis tentang penamaan dengan Muhammad, dan semuanya bertentangan dengan akal, karena penamaan tidak mempengaruhi realitas perkara dan tidak mengubah hakikat sesuatu di antaranya. Dari Aisyah binti Sa'ad dari ayahnya bahwa dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang dari kalian memiliki istri yang sedang hamil? Seorang laki-laki berkata, saya kira istriku sedang hamil. Beliau pun bersabda, jika kamu kembali kepadanya dan kamu menamainya Muhammad, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Riwayat-riwayat yang bertentangan dengan realitas yang terindra, dan ini tidak ada perbedaan dalam kebatilannya dari sisi pertentangannya dengan indra, dan bukan dari petunjuk Nabi SAW bahwa beliau meminta manusia untuk menerima sesuatu yang bertentangan dengan indra. Tetapi yang dimaksud dengan ini adalah bahwa apa yang datang dari beliau haruslah dapat diindra. Maka jika dia mengabarkan sesuatu yang besar yang tidak dapat diindra oleh indra kita, maka kita wajib menerimanya. Adapun mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan indra, mereka ini adalah dalil tidak adanya bukti kebenarannya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selanjutnya masalah pertama, riwayat turunnya Hajar Aswad dari surga. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan dia lebih putih dari susu. Nah, yang menjadikannya dosa hitam itu adalah dosa-dosa anak Adam. Dan memandang yang terindra adalah bahwa Hajar Aswad tetap seperti keadaannya, dan dia adalah tanda untuk memulai tawaf di sekitar Ka'bah yang agung, dan demikian pula rukun dan makom, dan keduanya tidak lain hanyalah batu dari bebatuan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas rumah yang diberikai ini. Kemudian masalah kedua, riwayat tentang adas kacang lensa dengan Al-Qudus. Nah, di sana ada riwayat tentang Nabi yang diriwayatkan oleh sebagian orang yang membuat hadis. Dia berkata, hendaklah kalian makan adas, karena dia adalah makanan yang diberkahi, melembutkan hati dan memperbanyak air mata, dan di dalamnya ada 70 nabi yang disucikan. Kemudian riwayat-riwayat yang bertentangan dengan sejarah. Telah diriwayatkan sebagian riwayat yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan secara historis, yang membuat kita ragu dalam ketetapannya dan membebani para perawinya dengan terjadinya kesalahan. Dan dalam pembahasan ini ada 2 cabang. Matan-matan datang dalam kitab yang dikenal dengan kesahihannya. Dan matan-matan yang datang dalam kitab-kitab Al-Maudu'at dan Al-Wahiyat. Dan cabang pertama, matan-matan yang datang dalam kitab-kitab yang dikenal dengan kesahihannya. Masalah pertama, keislaman Ali bin Abi Thalib. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya beribadah kepada Allah bersama Rasulullah SAW 7 tahun sebelum ada seorang pun dari umat ini yang beribadah kepadanya. Cabang kedua, matan-matan yang datang dalam Al-Mudu'at dan Al-Wahiyat. Masalah pertama, riwayat tidak ada nabi yang diutus kecuali setelah usia 40 tahun.
Nah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat ini, dan Al-Jauzi menghukuminya sebagai riwayat yang dibuat-buat dengan jelas. Karena apa yang telah diketahui secara historis adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi dan diangkat ke langit dan dia berusia 30 tahun. Masalah ketiga, riwayat tentang penghapusan jizyah dan penduduk Khaybar. Nah, sebagian orang Yahudi pada zaman Al-Khatib Al-Baghdadi menampakkan sebuah kitab yang diklaim bahwa dia adalah kitab Rasulullah SAW yang berisi penghapusan jizyah dari penduduk Khaybar, dan di dalamnya terdapat kesaksian sebagai sahabat Al-Baghdadi. Maka dia melihatnya dan segera mengatakan bahwa itu adalah kitab yang dibuat-buat dan palsu tanpa penelitian tentang sanadnya. Dan ketika dia ditanya tentang sebab yang mendorongnya untuk berkata demikian, dia berhujjah dengan pertentangan kitab ini dengan sejarah dalam 2 poin. Poin yang pertama, di dalamnya terdapat kesaksian Sa'ad bin Mu'adz, dan ini mustahil karena Sa'ad meninggal setelah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Dan perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Maka bagaimana dia hadir di Khaybar dan mengisahkan kitab ini? Nah, poin yang kedua, di dalamnya terdapat kesaksian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan keislamannya terjadi pada hari penaklukan Mekah pada tahun ke-8. Maka bagaimana dia berperang bersama Nabi SAW di Khaybar sebelum keislamannya dan dia berada di Mekah? Nah, insya Allah cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kekurangannya, assalamualaikum, mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.